Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Jung Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Darisma Darul Hikam yang berlokasi di Jalan Supratman, Kota Bandung, menggelar lomba riset dan inovasi tingkat SMP se-Indonesia. Tiap peserta dituntut untuk menghadirkan ide-ide dan gagasan yang inovatif, berdasarkan hasil penelitian maupun riset yang menggunakan banyak referensi. Berlokasi di Gedung Geraha Pos Indonesia, Jalan Banda, Kota Bandung, SMA Darul Hikam melakukan studi konferensi yang diikuti oleh ratusan SMP se-Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari lomba riset dan inovasi tingkat SMP dan berhasil mendapatkan 5 besar terbaik. Para siswa SMP diberikan pemahaman terkait perlunya inovasi dan riset untuk mengembangkan diri dalam menyongsong masa depan emas yang dipaparkan oleh Senior Lecturer and Vice Doctor serta Putri Pendidikan Remaja. SMA Darul Hikam yang mewadahi lomba ini mengapresiasi minat para peserta dalam menghadirkan ide-ide segar tersebut. Jadi tahu manfaatnya buat riset, kita tahu generasi kita. Ya untuk apa sih riset itu? Kenapa butuh riset? Dan kenapa butuh riset dalam hidup kita? Gitu. Menurut saya itu sangat bagus ya, karena buat masa depan juga. Jadi kita bisa meriset suatu hal untuk perkembangan Indonesia juga ke depannya. Jadi kegiatan ini adalah terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan lomba riset se-Indonesia untuk tingkat SMP. Lalu kegiatan kedua yang hari ini adalah seminar pendidikan nasional. Nah, lomba riset ini diadakan untuk SMP se-Indonesia. Pada akhirnya kita memilih 5 finalis yang juga akan mempresentasikan hasil risetnya di sini. Selanjutnya, inovasi dan riset karya anak-anak SMP tersebut akan diperkenalkan lebih luas sebagai bahan pembelajaran untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Akibat musim kemarau berkepanjangan, air berwarna hijau toska yang berada di spot utama objek wisata Kawah Putih Rancabali Kabupaten Bandung menyusut sekitar 40%. Meski demikian, hal penyusutan yang disebabkan oleh gejala alam tersebut tidak mengurangi tingkat kunjungan wisatawan dan justru meningkat 30% dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama. Beginilah kondisi objek wisata Kawah Putih yang berada di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Tampak air berwarna hijau toska sekaligus ciri khas dari salah satu objek wisata favorit dan salah satu pilihan utama para wisatawan dari berbagai daerah ini menyusut. Tampak juga pasir putih yang bercampur dengan balerang alami dari Gunung Patuha, terlihat mengering dan retak-retak. Menurut Site Manajer Kawah Putih, Dudung Suhairi, kondisi seperti ini mulai terjadi sejak 3 pekan silam yang disebabkan oleh kemarau panjang dan fenomena El Nino. Dudung juga mengatakan bahwa penyusutan air kawah terjadi sekitar 40% atau mengering sekitar 20 hingga 50 meter dari spot utama. Meski demikian, menurutnya hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat kunjungan. Dudung bahkan mengklaim bahwa jumlah kunjungan meningkat 30% dibanding tahun lalu pada bulan yang sama. Kalau saya lihat kemarin berdasarkan pengamatan lapangan itu rentangnya 20-50 memang tergantung dari sisi danunya yang berbeda begitu, ada penambahan dibanding tahun lalu di bulan yang sama. Ini alhamdulillah sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, bahkan ada kenaikan 30%. Sementara itu Ambar, salah satu pengunjung asal Depok, mengaku tetap senang dan takjub dengan keindahan alam Danau Purba tersebut meskipun dalam kondisi surut. Ya, fenomena alam bahwa kita harus mengagumi, ya inilah kekuasaan yang maha kuasa, Pak. Gitu. Ya itu buat barometer kita juga dalam hidup, bahwa tidak selamanya apa yang kita mau itu tercapai. Ya misalnya ini dia surut, kan bukan kehendak kita, kehendak yang maha kuasa. Kondisi surutnya air berwarna hijau toska yang merupakan ciri khas utama objek wisata Kawah Putih ini bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2018 silam, hal serupa juga pernah terjadi. Air kawah akan kembali penuh seiring dengan musim penghujan tiba, yang juga akan mempengaruhi geyser atau sumber air panas dari dalam Gunung Patuha. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Lakukan praktek aborsi ilegal terhadap lebih dari 100 orang,
Dua orang pria yang masing-masing berperan sebagai dokter gadungan dan pemasok obat yang bisa menggugurkan kandungan ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung. Keduanya diamankan setelah petugas mendapati sebuah grup Facebook yang berisikan tawaran untuk menggugurkan kandungan atau aborsi yang oleh salah satu pelaku. Petugas jajaran dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap tindak pidana praktek aborsi ilegal yang dilakukan dengan cara memandu melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Petugas mengamankan dua orang pria, masing-masing berinisial SM yang berperan sebagai dokter gadungan dan RI sebagai pemasok obat yang bisa menggugurkan kandungan. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka SM adalah membuat grup di jejaring sosial Facebook dan menawarkan jasa untuk menggugurkan kandungan atau aborsi dengan harga paket berkisar antara 1,5 hingga 2,5 juta rupiah hingga janinnya dipastikan keluar. Bahkan untuk meyakinkan calon konsumennya, SM memasang gelar dokter di setiap akun media sosialnya. Tersangka SM ditangkap di kediamannya di kawasan Cimahi, sedangkan tersangka RI ditangkap saat tengah dalam perjalanan di kawasan Karawang. Adapun obat yang digunakan oleh tersangka dokter gadungan SM yang dijual kepada para konsumennya adalah Sitotek Misoprostol dan Mipros Misoprostol yang ia dapat dari tersangka RI dan merupakan obat untuk penderita MAH akut. Berbekal bahan pengetahuan hanya dari Google, tersangka SM bahkan tak segan memandu konsumennya melalui pesan singkat WhatsApp, hingga janin yang dikandung oleh konsumennya tersebut dipastikan keluar atau gugur. SM juga mengaku dirinya sudah melakukan praktek aborsi ilegal ini sejak tahun 2021 silam, dan konsumennya sudah berjumlah lebih dari 100 orang. Sementara menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo yang didampingi oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Bandung, mengatakan bahwa efek samping penggunaan obat tersebut bisa sangat berbahaya, yakni cacat pada bayi jika tidak gugur, bahkan pendarahan hebat yang berakhir dengan kematian. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika mengkonsumsi obat ini, namun ternyata janinnya tidak keluar, maka bayinya itu cacat, bisa cacat, ya. Kemudian seandainya pun itu keluar janinnya, kemudian terjadi infeksi, itu juga bisa membahayakan ibu hamilnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di balik sel jeruji besi Mapolresta Bandung dan terancam hukuman 12 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Kesehatan, yaitu tentang barang siapa tidak sesuai keahlian ataupun kewenangannya melakukan praktek atau menyediakan persediaan farmasi tanpa izin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Berita penutup datang dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya bersama Satpol PP menertibkan ribuan alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain dipasang di tempat terlarang, alat peraga yang ditertibkan juga mengandung unsur kampanye, yakni mengajak untuk mencoblos salah satu calon. Padahal saat ini para caleg belum membolehkan berkampanye. Titik pertama penyisiran dan penertiban alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi oleh tim gabungan Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan di kawasan Jalan Perempatan Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Di lokasi ini petugas gabungan menertibkan baliho, banner, dan spanduk para caleg yang dipasang di tempat terlarang seperti di pohon, taman, dan tiang listrik. Selain itu, keberadaan alat peraga ini juga masuk ke dalam unsur pelanggaran karena adanya ajakan atau mengarahkan untuk mencoblos nomor dan nama calon. Padahal berdasarkan aturan, setelah ditetapkannya daftar calon tetap atau DCT, para caleg belum diperbolehkan melakukan kampanye. Melakukan penertiban atas alat peraga sosialisasi yang diduga sudah melakukan kampanye. Ya, ada tanda coblos, tanda paku, atau ajakan lainnya, atau kata-kata lainnya yang mengarah pada kampanye. Dalam penertiban ini sesuai aturan, maka ini yang sifatnya ajakan, yang pertama itu ajakan, yang kedua tidak boleh ada tanda gambar ke paku ke tanda gambar. Barangkali seperti itu yang kami akan ditertibkan. Dari data hasil inventarisir, Bawaslu terdapat ribuan alat peraga sosialisasi yang diduga melanggar karena mengandung unsur kampanye untuk mengajak mencoblos salah satu calon. Penertiban alat peraga yang melanggar aturan ini dilakukan serentak di seluruh Kabupaten Tasikmalaya
dengan menerjunkan anggota Bawaslu tingkat kecamatan, PPK, dan Satpol PP Kecamatan. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira, berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya, Ajeng Kurnia Putri, hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.